Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah layaknya mendapat hukuman. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dengan jelas dikatakan bahwa orang Yahudi adalah orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai umat pilihannya. Di dalam pemilihan yang Tuhan berikan kepada mereka, ada tanggung jawab yang diinginkan oleh Tuhan. Di saat firman tersebut telah disampaikan kepada mereka, maka tanggung jawab mereka sebagai umat pilihan Tuhan adalah menyatakan firman tersebut kepada bangsa-bangsa lain yang tidak ataupun yang belum mengenal Allah di dalam kehidupan mereka. Namun sejalan dengan waktu, ketika Allah merindukan ataupun Allah menginginkan agar bangsa pilihannya tersebut, umat pilihannya tersebut, agar selalu hidup di dalam kesetiaan mereka akan imannya yang tertuju kepada Allah. Namun ternyata bangsa tersebut tidak mampu untuk tetap hidup di dalam kesetiaan mereka sebagai umat pilihan Allah, untuk menyatakan bahwa mereka adalah umat pilihan yang dipanggil untuk memberitakan kabar kemuliaan Tuhan, firman Tuhan kepada bangsa lain melalui keteladanan kepada bangsa yang ada di sekitarnya. Namun saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketidaksetiaan bangsa tersebut tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan Allah yang senantiasa memberikan kasih karunia-Nya kepada bangsa tersebut. Allah adalah benar. Di dalam ketulusan Allah untuk mengasihi bangsa umat pilihannya, maka Allah menunjukkan keadilannya yang menghukum orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya, kesetiaan Allah tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika ada pemahaman bahwa Allah senantiasa menyatakan kasih setianya kepada orang-orang pilihannya, ada muncul pemahaman yang menyatakan oleh karena kesetiaan tersebut, maka mereka bisa bebas hidup dengan sesuka hatinya. Bahkan mereka berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik
timbul daripadanya. Paulus dengan tegas menentang pemahaman tersebut dan mengatakan, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus, mengimani Kristus di dalam kehidupan, itu adalah ciri daripada orang yang benar-benar mengimani Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, sehingga karya pemilihan yang dahulu kala diberikan kepada orang Israel pada masa kini, oleh karena iman kita yang bertumpu kepada Kristus, maka setiap orang yang menyatakan dirinya pengikut Kristus adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Di dalam pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan, di dalam pemilihan yang disampaikan kepada orang-orang yang dipilih tersebut, tentunya ada satu tanggung jawab iman yang harus ditunjukkan melalui kesetiaan untuk tetap melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Sebagai orang Kristen, tentunya firman Tuhanlah yang menjadi pedoman hidup kita. Kita menyatakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan, dan melalui keberadaan kita menjadi terang bagi orang-orang lain, sehingga melalui kita orang-orang semakin mengenal Tuhan. Itu adalah satu tanggung jawab yang harus dimiliki orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Hal yang kedua, ketika orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ternyata hidup di dalam ketidaksetiaan mereka, ternyata itu tidak mempengaruhi kesetiaan Allah untuk tetap menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang Ia pilih. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, hendaknya kesetiaan yang Tuhan tunjukkan, yang Allah tunjukkan, itulah yang harus senantiasa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik susah ataupun senang, kita tetap menunjukkan kesetiaan iman kita kepada Tuhan yang kita sembah. Kita bukanlah Kristen gerobak, orang Kristen yang mau menunjukkan imannya oleh karena ada yang menyorong, oleh karena ada orang di belakang yang memotivasi. Tetapi kita menunjukkan iman kita oleh karena kesadaran kita adalah umat pilihan Tuhan. Janganlah kita menjadi Kristen kapal selam. Di saat kita mengalami kesenangan, maka iman kita terlihat. Namun ketika kita mengalami duka cita ataupun kesedihan, iman kita menjadi tidak terlihat. Seperti Allah yang kesetiaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau dulu kita adalah orang yang rajin dalam beribadah, pada masa-masa sekarang inilah kita dituntut apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, meskipun keadaan ataupun situasi mengharuskan kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Ketika dulu kita adalah orang-orang yang begitu rajin beribadah dalam bentuk doa secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudari yang terkasih,
Di tengah-tengah situasi pada saat ini ada banyak doa yang telah kita sampaikan dan Tuhan belum memberikan jawaban ataupun Tuhan belum mengatakan iya kepada apa yang kita doakan. Di masa-masa sekaranglah seharusnya kita tetap menunjukkan kesetiaan kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan kepadanya, meminta pembebasan yang berasal daripada Tuhan, sehingga apapun yang kita alami pada masa sekarang, iman kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, susah ataupun senang, iman kita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Poin yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika orang memiliki pemahaman, marilah kita berbuat yang jahat, oleh karena Allah yang kita sembah adalah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ketika Tuhan telah menunjukkan belas kasihan-Nya kepada manusia yang telah Ia ciptakan, kepada umat pilihan-Nya, seharusnya sebagai ungkapan syukur kita kepada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, seharusnya semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita takut untuk berbuat jahat ataupun berbuat dosa. Mari kita rasakan berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang mengubahkan hati kita pada saat ini, sehingga nyatalah bahwa firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan semakin nyata sebagai umat pilihan, orang-orang yang Engkau pilih, yang Engkau pakai untuk menyatakan firman-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.